BAHALA Jubah Kencono GNI. Bagian 1. Jilid 1. Suara gamelan mengalun dari arah bangsal yang terletak di sebelah timur, sementara di bangsal besar yang disebut Bangsal Agung, siap dilangsungkan suatu upacara besar, yakni peresmian Raden Mas Aryo Djoko Pitolo dinyatakan sebagai putra mahkota. Meskipun penobatannya sendiri baru akan dilangsungkan beberapa tahun di muka, upacara peresmian dirinya sebagai putra mahkota merupakan upacara adat yang selalu dilaksanakan secara besar-besaran. Ratusan undangan memenuhi Bangsal Agung. Mereka terdiri dari para tetamu khusus dari luar, serta puluhan pejabat dan petinggi kerajaan, termasuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kiai Singgi Kanyoman berdiri dari kursi besar yang didudukinya, memandang ke arah rombongan pemain gamelan, lalu mengangkat tangan kanan memberi isyarat. Serta-merta suara gamelan mengalun perlahan dan akhirnya berhenti. Orang tua berusia 90 tahun ini memutar tubuhnya ke arah kanan, di mana Sri Baginda di atas singgasana emas. Di sebelah kiri duduk permaisuri. Di sebelah belakang, di atas lantai pualam beralas permadani tebal, berderet-deret duduk keluarga istana beserta sanak kerabat terdekat. Pati Jolo Sengoro duduk di barisan kanan, bersama-sama dengan para menteri dan pejabat tinggi kerajaan lainnya. Calon putra mahkota sendiri duduk di sebuah singgasana kecil pada ujung yang berhadapan dengan singgasana Sri Baginda Raja, dikawal oleh dua orang prajurit keraton bersenjatakan tombak serta memegang tameng. Di kiri kanan duduk mengapit saudara-saudaranya, baik yang kandung maupun yang sebapak dari dua istri Sri Baginda. Lalu di sebelah belakang duduk pula saudara-saudara yang berasal dari para selir Sri Baginda. Di luar keraton, terutama di alun-alun besar yang ditumbuhi pohon-pohon beringin raksasa, meskipun tidak dapat melihat langsung upacara yang akan diadakan, rakyat banyak ikut berkumpul menyemut. Kiai Singgi Kanyoman, abdi dalam tertua dengan jabatan Kanjeng Pangeran, beringsut ke hadapan Sri Baginda, lalu mengaturkan sembah sujud. Setelah diberi isyarat, dia pun kembali berdiri dan melangkah mundur ke tempatnya semula. Para hadirin sekalian, kata Kiai Singgi Kanyoman, yang dipercayai memimpin upacara kebesaran hari itu. Kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu upacara peresmian Yang Mulia Raden Mas Aryo Djoko Pitolo dengan resmi dinyatakan sebagai putra mahkota. Sesuai adat tradisi kerajaan, sebelum seorang putra mahkota baru resmi diangkat sebagai bakal pengganti ayahandanya, yaitu Sri Baginda Raja yang sekarang, maka kepadanya akan diserahkan dua buah pusaka kerajaan yang menjadi pelambang sahnya dirinya kelak dinobatkan sebagai raja. Adapun pusaka pertama ialah sebilah keris bernama Ki Pandan Anom yang pada kesempatan ini akan diserahkan dan disisipkan di pinggang kanan belakang Raden Mas Aryo Djoko Pitolo oleh Sri Baginda sendiri. Pusaka kedua ialah sehelai jubah sakti bernama Kencono Geni, yang dalam kesempatan ini akan dikenakan pada calon putra mahkota, juga oleh Sri Baginda sendiri. Selesai keris disisipkan dan jubah dikenakan, maka akan dilanjutkan dengan pengujian keampuhan jubah sakti yang terkenal atos, tak mempan api, tak mempan senjata tajam. Kiai Singgi Kanyoman tutup ucapannya dengan mengangkat tangan kanan. Gamelan kembali terdengar mengalun. Raden Mas Aryo Djoko Pitolo duduk tak bergerak dan terlihat tenang. Pemuda berusia 16 tahun ini mengenakan pakaian putra mahkota lengkap dengan topi tinggi dan tampak gagah sekali. Dari sebuah bangunan yang terletak di samping Bangsal Agung, saat itu terlihat dua orang gadis remaja melangkah perlahan-lahan mengikuti alunan suara-suara gamelan. Keduanya berjalan saling berdampingan. Yang di sebelah kanan membawa nampan emas, di atas mana terletak keris Ki Pandan Anom pada sehelai sapu tangan beludru berwarna hijau. Gadis kedua membawa sebuah kotak kayu berukir, yang dari keadaannya menunjukkan bahwa kotak itu berusia puluhan tahun. Di dalam kotak kayu yang ditataki sapu tangan beludru merah inilah disimpan pusaka kerajaan berupa sehelai jubah yang diberi nama Jubah Kencono Geni. Adapun kedua gadis yang membawa benda-benda pusaka itu adalah putri-putri Sri Baginda sendiri, satu kakak dan satunya lagi adik Raden Mas Aryo Djoko Pitolo. Diiringi oleh gadis-gadis cilik sebanyak 6 orang, kedua gadis pembawa pusaka kerajaan melangkah memasuki Bangsal Agung, lalu beringsut ke hadapan putra mahkota. Bersamaan dengan itu, alunan gamelan terdengar melembut perlahan.
Kiai Singgi Kanyoman maju beringsut mendekat pada gadis yang membawa nampan emas, di mana terletak keris Ki Pandan Anom. Dengan sikap hikmat, abdi dalam ini merapatkan kedua telapak tangannya melakukan sembah, lalu dengan sangat hati-hati dia mengulurkan kedua tangan untuk menyentuh dan mengangkat senjata pusaka itu. Keris Ki Pandan Anom didekatkan ke hidungnya, seolah hendak menciumnya. Pada saat itulah, suara gamelan terdengar mengeras, dan Sri Baginda beserta permaisuri bangkit berdiri dari singgasana, lalu melangkah ke arah tempat di mana Kiai Singgi Kanyoman duduk bersimpuh. Begitu Sri Baginda berada di hadapannya, Kiai Singgi melakukan sikap berlutut sambil mengangkat Ki Pandan Anom tinggi-tinggi. Sri Baginda mengambil senjata pusaka itu. Raden Mas Aryo Djoko Pitolo berdiri. Lalu Sri Baginda mendekati putranya ini dan menyelipkan keris Ki Pandan Anom di pinggang belakang sebelah kanan sang putra. Suara gamelan sesaat terdengar meninggi, lalu kembali perlahan. Kiai Singgi Kanyoman kini beringsut ke arah gadis yang memegang kotak kayu. Dengan sangat hikmat, dia membuka kotak itu. Dari dalam mana dia kemudian mengeluarkan sebuah jubah terbuat dari kain sutra merah berlapis kain beludru juga berwarna merah, dihias umbai-umbai benang berwarna kuning emas pada sepanjang tepinya. Kiai Singgi Kanyoman, masih dengan beringsut, membawa jubah itu kepada Sri Baginda, yang kemudian mengambilnya dan membuka lipatannya. Dibantu oleh permaisuri, Sri Baginda mengenakan jubah itu ke tubuh putranya. Jubah sutera berlapis beludru merah ini panjangnya ternyata sampai sebatas lutut. Setelah penyisipan keris dan pemakaian jubah, Sri Baginda dan permaisuri kembali duduk di singgasana. Baginda dan permaisuri kembali duduk di singgasana. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan melakukan uji coba untuk membuktikan keampuhan jubah sakti yang kini dikenakan oleh calon raja kita. Kiai Singgi Kanyoman menutup ucapannya dengan berpaling pada Sri Baginda. Sri Baginda, apakah upacara uji coba dapat dimulai? Bertanya abdi dalam itu. Di atas singgasana, Sri Baginda menganggukkan kepala. Melihat isyarat ini, Kiai Singgi bangkit berdiri seraya mengangkat tangannya. Gamelan kembali menggema. Dari bangsal di mana tadi keluar dua putri Sri Baginda membawa benda-benda pusaka, kini tampak keluar dengan sikap gagah tiga orang pemuda, masing-masing membawa sebilah pedang. Begitu masuk ke bangsal agung, ketiganya menjura dalam di depan singgasana, lalu menjura pula di hadapan Raden Mas Aryo Djoko Pitolo. Tiga pemuda prajurit keraton, berkata Kiai Singgi Kanyoman. Kalian diizinkan mempergunakan pedang untuk menusuk atau membacok Raden Mas Aryo. Terserah bagian mana yang kalian pilih, kepala, tubuh sebelah atas, atau tubuh bagian perut ke bawah. Raden Mas, apakah Raden Mas sudah siap? Saya sudah siap, Kiai Singgi, jawab putra mahkota pula. Tiga pemuda melintangkan pedang di depan dada, kembali menjura seraya berkata berbarengan. Izinkan kami, Raden Mas Aryo. Kalian telah mendapat izin, jawab putra mahkota dengan sikap tenang dan gagah, tanpa bergerak dari tempatnya berada. Tiga pemuda kembali menjura, mereka lalu menyebar, dua di sebelah depan, satu dari belakang. Walau tadi Singgi Kanyoman mengatakan bahwa mereka boleh mengarahkan serangan ke setiap bagian tubuh Raden Mas Aryo, namun dari ketiga pemuda berpedang itu, tak seorang pun berani mengarahkan senjatanya ke kepala putra mahkota. Bangsal agung sunyi senyap. Semua mata ditujukan pada tiga pemuda yang saat itu tampak tengah mengangkat tangan yang memegang pedang. Ketegangan menggantung di udara, lalu terdengar suara tiga bilah pedang berkesiuran. Satu membacok bahu kiri dekat pangkal leher Raden Mas Aryo. Satunya menusuk ke bagian perut. Sedang yang di belakang membabat ke punggung. Pedang yang mengarah pangkal leher sampai lebih dahulu. Disusul oleh tusukan ke arah perut. Pada detik itu juga, terdengar jeritan keras keluar dari mulut Raden Mas Aryo. Darah muncrat dari dua luka besar, yaitu pada pangkal leher dan bagian perut. Melihat kejadian ini, penyerang ketiga yang berada di belakang batalkan sambaran pedangnya, dan melompat dengan muka pucat. Dua pemuda di sebelah depan jauh lebih pucat wajah masing-masing. Bangsal agung kini dilanda kegemparan. Sri Baginda berseru keras. Permaisuri menjerit seraya menutup wajahnya. Hampir semua orang yang hadir di tempat itu sama keluarkan teriakan.
Para pemain gamelan di bangsal lain lari berhamburan ke bangsal agung. Dua puteri Sri Baginda dan 6 anak yang tadi bertindak sebagai pengiring menjerit-jerit tiada henti. Sementara itu, di tengah bangsal agung, Raden Mas Aryo Djoko Pitolo tampak terhuyung-huyung sambil pegangi perutnya. Tubuhnya yang bersimbah darah kemudian jatuh terkapar di atas permadani. Sri Baginda saat itu sudah melompat, mendorong dua pemuda yang tadi melakukan uji coba menyerang ke arah leher dan perut, hingga dua pemuda itu jatuh terjengkang. Kiai Singgi Kanyoman yang telah lebih dahulu memeluk tubuh Raden Mas Aryo diterjangnya hingga terpental. Sri Baginda lalu jatuhkan diri merangkul putranya yang saat itu mulai megap-megap. Djoko Pitolo putraku, kau tidak boleh mati. Gusti Allah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Suara Sri Baginda terdengar sesak dan parau. Dia maklum kalau nyawa putranya itu tidak tertolong lagi. Ketika kepala Raden Mas Aryo terkulai ke samping, meraunglah Sri Baginda. Beberapa orang menteri berlompatan, tetapi tak satu pun yang bisa mereka lakukan. Di samping Sri Baginda, Kiai Singgi Kanyoman tampak membesi dan mengelam wajahnya. Orang tua ini beringsut mendekati sosok tubuh Raden Mas Aryo yang telah jadi mayat. Dengan tangan gemetar, ditariknya salah satu ujung jubah sutera berlapis beludur merah yang masih dikenakan sang putra mahkota, lalu diciumnya dalam-dalam. Berubahlah paras abdi dalam berusia 90 tahun ini. Tak ada bau kayu cendana, desisnya. Lalu sang kiai berteriak, jubah ini palsu. Kembali bangsal agung dilanda kegemparan besar. Seseorang kemudian terdengar berteriak, periksa bangsal tempat penyimpanan pusaka keraton. 3 orang perwira, 2 orang menteri, dan lebih dari selusin prajurit ditambah beberapa abdi dalam segera menghambur ke bangsal tempat penyimpanan senjata serta pusaka-pusaka kerajaan. Heran, tak ada prajurit yang mengawal di tempat ini, kata seseorang. Yang lain menyahuti, juga tak ada seorang abdi dalam pun di sini. Sebaiknya kita masuk memeriksa, seseorang memberi saran. Rombongan orang-orang itu segera menghambur masuk. Mendadak, yang sebelah muka hentikan langkah seraya berseru dan menunjuk ke depan. Dekat pintu masuk menuju ruangan penyimpanan pusaka kerajaan bergelimpangan 6 sosok tubuh. 4 prajurit pengawal bangsal, 2 lagi abdi dalam. Semua telah jadi mayat dengan leher seperti disembelih. Ya Tuhan, siapa yang melakukan kekejaman begini ganas? Kutuk apa yang jatuh atas kerajaan? Orang-orang segera membuka jalan begitu mendengar ucapan itu. Yang datang adalah Kiai Singgi Kanyoman yang melangkah dengan nafas megap-megap dan wajah pucat pasi. Ini bukan kutuk, ini pasti perbuatan Raden Jayangseno, satu suara menyahuti, lalu satu sosok tubuh tinggi tegap berdiri di samping Kiai Singgi Kanyoman. Orang ini adalah Kudopati, kepala pengawal keraton. Tampangnya yang galak tampak geram. Pelipisnya tiada berhenti bergerak-gerak dan rahangnya menggembung. Kiai Singgi seperti hendak menggeleng. Namun orang tua ini batalkan gelengan kepalanya, ganti dengan mengeluarkan ucapan. Sulit dipercaya bahwa Raden Jayangseno yang punya pekerjaan. Bukankah dia tengah menyepi dan bersamadi di pantai selatan? Kudopati menyeringai. Manusia satu itu sangat licik dan punya 1000 akal. Katanya saja dia pergi ke pantai selatan. Tapi bukan mustahil dia sebenarnya berkeliaran menyebar maut di keraton ini. Kiai Singgi, aku yakin dia ada sangkut paut dengan jubah palsu itu. Maksudmu dia mencuri jubah yang asli, lalu mengganti dengan jubah palsu? Tanya Kiai Singgi. Persis, jawab kepala pengawal keraton. Kembali rahangnya menggembung dan pelipisnya bergerak-gerak. Peristiwa ini memang perlu diselidiki. Aku akan minta izin Sri Baginda untuk menangkap Jayangseno. Aku akan berangkat saat ini juga, agar besok pagi bisa sampai di tempat manusia itu bersama di. Setelah berkata begitu, Kudopati lantas balikkan tubuh dan tinggalkan bangsal tempat penyimpanan barang-barang pusaka kerajaan itu. Jilid 2, Pati Jolo Sengoro, kepala pengawal keraton Kudopati, dan Kiai Singgi Kanyoman duduk bersimpuh di hadapan Sri Baginda. Tak satu pun di antara mereka yang berani bicara. Suasana hening telah berlangsung lama sekali di ruangan tertutup di bagian belakang keraton.
Wajah Sri Baginda jelas menunjukkan bahwa dirinya masih sangat terguncang dengan musibah yang barusan terjadi. "Mengapa kalian diam saja?" Tiba-tiba terdengar Sri Baginda bertanya. Suaranya serak tanpa nada, lalu tangan kanannya bergerak memukul sebuah arca kecil di sampingnya. Arca batu yang berusia ratusan tahun itu hancur berantakan. "Kalian semua tidak bisu, bicaralah, katakan sesuatu, jangan diam saja," teriak Sri Baginda. 3 orang yang duduk di depan raja tersentak kaget dan juga kecut. Pati Jolo Sengoro memberi isyarat pada Kiai Singgih Kanyoman. Orang tua ini lalu membungkuk dalam-dalam. Setelah itu, dia pun berkata, "Daulat Sri Baginda, izinkan saya menyampaikan laporan. Bangsal tempat penyimpanan senjata telah kami periksa. Tak ada satu benda pusaka pun yang hilang. Kami menemui 4 orang pengawal dan 2 orang abdi dalam telah jadi mayat dalam bangsal itu. Mereka menjadi korban pembunuhan secara keji dan kejam. Ki Singgi, apakah kau juga telah memeriksa keris pandan anom yang tersisip di pinggang putraku?" bertanya Sri Baginda dengan kepala terkulai di tunjang tangan kanannya. "Sudah, Sri Baginda, keris itu asli, tidak palsu," menerangkan Kiai Singgih Kanyoman. Lalu Pati Jolo Sengoro berkata, "Ada petunjuk menyatakan bahwa setelah berhasil menukar jubah Kencono Geni dengan jubah sama tapi palsu, penjahat berusaha pula hendak mencuri atau menukar keris pandan anom. Namun keburu ketahuan. Untuk menghilangkan jejak, penjahat lalu menghabisi 4 pengawal dan 2 abdi dalam yang ada di bangsal penyimpanan barang-barang pusaka. Manusia biadab, terkutuk." Rahang Sri Baginda menggembung dan kedua tangannya dikepalkan. "Aku ingin mematahkan leher penjahat itu dengan tanganku sendiri." Kemudian Sri Baginda berpaling pada Kiai Singgih Kanyoman dan bertanya, "Apakah sudah diatur acara pemakaman Raden Mas Aryo?" "Sudah kami siapkan dan kami atur, Sri Baginda," jawab Kiai Singgih Kanyoman. Sampai di situ, Kudopati memberi isyarat pada sang Kiai. Mengerti akan isyarat itu, maka Kiai Singgih Kanyoman kembali membuka mulut. "Selanjutnya, saya mewakili Kepala Pengawal Keraton, Dimas Kudopati. Yang bersangkutan minta izin untuk menangkap Raden Jayangseno yang saat ini tengah bersama di salah satu goa di pantai selatan." Sri Baginda menatap wajah Kepala Pengawal Keraton itu sesaat, lalu berkata, "Aku memang banyak mendengar kabar tidak baik mengenai putraku itu. Pasal apa yang membuatmu hendak menangkapnya, Kudopati?" Kepala Pengawal Keraton membungkuk dalam-dalam, lalu menjawab, "Maafkan saya, Sri Baginda. Bukankah sejak lama kita mengetahui bahwa Raden Jayangseno membekal hati culas dan iri?" Sri Baginda mengangkat tangannya. "Cukup, Kudopati. Aku memberimu izin menangkap dan mengusut putraku itu. Tapi ingat, soal nyawanya hanya aku yang menentukan." Sri Baginda mengusap wajahnya beberapa kali. Ketika dia hendak berdiri, dia melirik sesaat pada Pati Jolo Sengoro. "Mapati, jika tak ada yang ingin kau katakan, aku akan segera meninggalkan tempat ini." "Maafkan saya, Sri Baginda. Jika saya boleh mengeluarkan pendapat, saya merasa sangat mustahil Raden Jayangseno melakukan pencurian jubah Kencono Geni, lalu menggantikannya dengan jubah palsu yang sangat mirip. Apalagi kalau sampai kita menuduh tanpa bukti bahwa dia yang membunuh 4 pengawal dan 2 abdi dalam. Sejak 2 bulan lalu, seperti kita ketahui, Raden Jayangseno bertapa di pantai selatan. Mana mungkin dia turun tangan melakukan pencurian dan sekaligus membunuh 6 orang tidak berdosa itu? Terus terang, dirinya memang diselimuti berbagai keanehan. Mungkin saja hal itu terdorong oleh suatu keinginan yang tidak kesampaian. Namun, untuk mencuri benda pusaka lalu membunuh para pengawal dan abdi dalam, rasanya belum sampai sejauh itu keburukan perangai Raden Jayangseno. "Maafkan saya kalau memotong kata-kata Paman Patih," ujar Kudopati pula, yang merasa tidak enak mendengar ucapan Patih kerajaan tadi. "Saya mana berani menuduh Raden Jayangseno mencuri dan membunuh kalau tidak ada dasarnya. Putra mahkota calon raja kita tewas terbunuh. Kita wajib menyelidiki hal ini. Raden Jayangseno tentunya memang bukan satu-satunya orang yang patut kita curigai. Mungkin sangkaan itu keliru. Karena itulah saya minta izin pada Sri Baginda untuk menemui Raden Jayangseno di pantai selatan."
memeriksanya, dan jika terdapat tanda-tanda bahwa memang dia terlibat dalam peristiwa berdarah hari ini, maka saya langsung akan menangkapnya dan membawanya ke hadapan Sri Baginda. Aku setuju dengan jalan pikiranmu, Kudopati. Kau boleh membawa serombongan pasukan untuk menangkap Raden Jayangsena. Bawa dia hidup-hidup ke hadapanku. Jika dia terbukti bersalah, akan kupancung batang lehernya. Sekarang kau boleh pergi. Sebelum kau berlalu, lipat gandakan pengawalan istana. Pasang perwira-perwira muda di tempat-tempat tertentu. Lakukan perintahku, Kudopati. Daulat Sri Baginda. Perintah Baginda akan saya jalankan, sahut Kudopati pula seraya membungkuk. Sri Baginda tampak seperti termenung. Sesaat kemudian terdengar suaranya datar. Mapati, umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan melangsungkan masa berkabung selama 40 hari. Pati Jolo Sengoro membungkuk seraya berkata, perintah akan saya jalankan, Sri Baginda. Jilid 3, kuda coklat itu dipacu kencang sejak pagi. Ketika memasuki rimba belantara di daerah selatan, binatang yang kehabisan tenaga ini tidak mau terseok-seok. Namun, penunggangnya seperti tidak mau tahu, terus saja menghentak-hentakkan tali kekang kuda, memukul pinggul binatang itu agar terus lari sekencang-kencangnya. Meskipun sudah kehabisan tenaga, seperti tahu tugas penting yang menjadi tanggung jawabnya, sang kuda berusaha lari sekencang yang bisa dilakukannya. Si penunggang sengaja menempuh hutan belantara itu, karena inilah satu-satunya jalan memotong yang paling singkat. Jika dia menempuh jalan lain, dia khawatir Kudopati bersama rombongannya akan sampai lebih dahulu di tempat tujuannya. Pada masa itu, hutan di wilayah selatan jarang dimasuki orang. Karenanya, keadaannya selain lebat liar, pohon dan tanah hutan diselimuti berbagai jenis lumut licin. Bagaimanapun setianya si kuda coklat terhadap penunggangnya, namun tenaga dan kekuatan binatang ini ada batasnya. Di antara kerapatan pepohonan jati, kuda ini terserandung akar benalu. Didahului oleh satu ringkikan keras, binatang itu tersungkur. Penunggangnya berteriak keras dan jatuh terguling-guling di tanah hutan yang penuh lumut. Pakaian kuningnya menjadi kotor, ikat kepalanya lepas entah kemana, dan kini rambutnya yang panjang tergerai lepas sampai ke pinggang. Ternyata dia adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Sambil meringis menahan sakit, sang dara merangkak mendekati kuda coklatnya yang tergolek di kaki pohon. Diusapnya hidung binatang ini seraya berkata, Kliwon, kau tak apa-apa. Kita harus melanjutkan perjalanan, Kliwon. Bisakah kau bangkit? Ayo Kliwon, berdirilah. Tapi kuda coklat itu untuk beberapa saat hanya diam dan kedip-kedipkan kedua matanya. Agaknya binatang ini mengerti ucapan tuannya, hanya saja tenaganya belum pulih untuk berdiri, apalagi lari melanjutkan perjalanan. Oh Kliwon, kasihan kau tak bisa berdiri. Kau pasti letih dan sakit. Demi Tuhan aku berharap jangan ada bagian tubuhmu yang cedera, apalagi sampai patah kaki. Kau harus berdiri, Kliwon. Ayo. Mari ku bantu. Gadis baju kuning berhasil berdiri. Dengan susah payah, dicobanya mengangkat leher kuda hitam itu. Namun, sang kuda masih belum sanggup berdiri. Kudamu keletihan. Kaki kanannya sebelah depan terkilir. Jangan paksakan dia berdiri. Tiba-tiba, satu suara menegur. Suara itu terdengar aneh, seperti bergumam tanda orang yang bicara tengah makan atau mengunyah sesuatu dalam mulutnya. Sang dara seperti mendengar suara setan, saking kagetnya. Dia cepat berpaling dan terkesima ketika dapatkan dirinya berhadap-hadapan dengan seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong. Mulutnya komat kamit dan bercelemongan warna merah. Tangan kirinya memegang beberapa untai buah jamblang hutan yang besar dan merah kehitaman. Buah itulah yang tengah dilahapnya ketika bicara tadi. Melihat sang dara kaget, si pemuda segera sunggingkan tawa lebar dan buru-buru berkata, Jangan takut, aku bukan setan atau dedemit hutan. Lihat, aku makan buah jamblang yang manis ini. Kalau setan atau dedemit mana doyan jamblang? Hahaha, sang dara undur selangkah. Dia memang bisa yakin kalau pemuda di depannya itu bukan setan atau dedemit. Tapi bertemu di tengah hutan dengan seseorang yang tidak dikenal, menegur cara seperti itu, serta pakai tertawa bergelak segala, sementara mulutnya masih penuh buah jamblang,
maka hanya ada satu kesimpulan yang dapat ditarik si gadis. Pemuda yang di hadapannya itu adalah seorang kurang waras yang kesasar di tengah rimba belantara. Seperti menyesali nasibnya sendiri, gadis itu berkata, "Ah, dalam keadaan sulit begini, ketemu orang gendeng lagi." Pemuda yang mendengar dirinya disebut gendeng itu jadi melengak, lalu semburkan buah jamblang yang tengah dimakannya ke tanah. Kedua matanya memandang pada sang dara dan tangan kanannya menggaruk kepala. Lalu dia menggeleng-geleng beberapa kali. Ketemu baru sekali, sudah bisa menuduh orang lain gendeng. Si pemuda keluarkan suara mendecak beberapa kali. "Saudari, kau berkuda sendirian di rimba belantara yang jarang dilalui manusia ini. Siapa kau? Dan apa keperluanmu lewat di sini?" "Jarang dilalui manusia, buktinya aku menemui manusia di sini," menyahuti sang dara. "Ah, syukur kau masih menganggap aku manusia. Melihat parasmu yang pucat karena terkejut tadi, aku merasa kau pasti menduga diriku setan hutan." "Hahaha, sudahlah, orang sedang kesusahan, kau enak-enak tertawa. Aku tak mau kau ganggu lebih lama. Siapa berani mengganggu gadis secantikmu? Aku tak mau bicara denganmu, kecuali kau bisa membantuku," berkata si gadis. "Membantumu? Tentu saja aku mau. Katakan pertolongan apa yang kau inginkan," tanya si pemuda pula. "Bisa kau mendapatkan seekor kuda agar aku dapat melanjutkan perjalanan?" "Ah, itu namanya kau meminta tanduk pada kucing. Kau lihat, aku tidak membawa kuda. Di rimba belantara begini rupa, di mana bisa mencari kuda? Lalu bagaimana kau masuk ke dalam hutan ini?" Jalan kaki, aku tidak percaya," jawab si gadis, lalu memandang berkeliling seolah-olah mencari-cari sesuatu. Tapi memang dia tidak melihat seekor kuda pun di sekitar situ. Maka dia pun lantas berkata, "Kalau kau memang seekor kucing yang tidak bisa menolongku, pergi saja sana." "Tunggu dulu, adik baju kuning. Mengadakan kuda, aku memang tidak bisa. Tapi aku bisa menolong kudamu itu. Aku bisa mengurut kakinya yang terkilir." "Oh jadi, sampean ini tukang urut rupanya," kata sang dara. Dia menyangka si pemuda akan jadi marah karena jengkel, paling tidak akan merah wajahnya. Tapi justru si pemuda kembali tertawa dan menjawab, "Aku memang ahli urut. Bapakku jagoan mengurut. Bapak dari bapakku ahli mengurut. Bapak dari bapakku tukang urut terkenal. Lalu bapak dari bapak. Sudah, jika situ memang pandai mengurut, ayo tolong kudaku," kata si gadis pula. Dalam hati dia menahan rasa geli melihat sikap dan mendengar ucapan pemuda berambut gondrong itu. Si pemuda kembali tertawa lebar, lalu jongkok di depan kuda coklat. Mula-mula diusapnya leher binatang ini. "Kliwon, aku temanmu, aku mau menolongmu, jangan kau tendang aku kalau kuurut kaki kananmu ya." Lalu pemuda itu mulai mengelus-elus kaki kanan sebelah depan kuda coklat yang terkilir. Sesaat, binatang itu tampak seperti hendak menendang dan beringas. Namun, setelah kembali dielus-elus, dia mulai jinak dan membiarkan saja kaki kanannya diurut.